Qin Xianglu. Qin Xianglu, Prefek Kota Haicheng. Salam hormat kepada Baginda Kaisar Agung. Chang Yue, Dewa Perang Gerbang Naga. Salam hormat kepada Baginda Kaisar Agung. Salam hormat kepada Baginda Kaisar Agung. Bangun. Baginda Kaisar Agung, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengatur orang khusus untuk menghubungi Grup Su dan Nona Su. Grup Su saat ini memiliki momentum perkembangan yang kuat. Memang benar-benar mencapai tujuan utama, Qingshan Capital, saat memasuki Haicheng untuk berinvestasi. Tidak buruk, tapi jangan lupa, ada juga investasi 10 miliar dari keluarga Kie. Yang mulia Kaisar, mohon tenang, semuanya sudah diatur dengan baik. Baginda Kaisar Agung, dalam 5 tahun terakhir ini, Anda telah diam-diam membantu istri Anda, Nona Qin Shinru, dan secara paksa mengangkat keluarga Qi ke ketinggian yang semula bukan milik mereka. Jika kita memberi mereka investasi 10 miliar ini lagi, apakah itu akan? Itu adalah investasi 10 miliar. Apa masalahnya? Yang mulia Kaisar, saat ini, Qingshan Capital sedang mengadakan konferensi promosi investasi di Haicheng. Kami telah mengundang pengusaha terkenal dari seluruh negeri, serta para penanggung jawab di perusahaan-perusahaan keuangan. Apakah Anda akan hadir secara pribadi? Kita lihat saja nanti. Aku akan memberitahu istriku kabar baik ini dulu. Izin dulu. Halo semuanya, lama tidak bertemu. Jiang Lei. Tuan Qi, telepon Yi Chen. Permisi sebentar. Halo, ada apa? Halo, istriku. Kau sekarang. Ada apa, Xinru? Lin Fei. Suamimu mencarimu lagi? Abaikan dia. Ayo pergi. Cari tahu di mana istriku sekarang. Segera, sekarang juga. Translated and narrated by M Media. Tuan So, saya menemukan sopir taksi itu. Bicara. Namanya Yi Chen. Dia datang ke Haicheng setahun yang lalu, menikah ke keluarga Qi, menikahi putri tertua keluarga Qi, Qi Shinru. Namun, dia telah mengemudi taksi selama beberapa tahun terakhir, tetap tidak dikenal. Setidaknya, menurut informasi kami yang tersedia saat ini, dia seharusnya tidak memiliki identitas khusus. Tidak, itu tidak benar. Orang ini jelas tidak sesederhana itu. Tuan So, mengapa kita tidak pergi menanyakannya secara langsung? Apakah Anda tahu di mana dia? Menurut berita terbaru, dia sedang dalam perjalanan ke Taihe Mountain Villa. Istrinya juga berhasil mendapatkan kemarin investasi 10 miliar dari Qingshan Group. Saat ini berada di Taihe Mountain Villa, mengadakan perjamuan perayaan terlebih dahulu. Mereka juga mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai keluarga berpengaruh di Haicheng untuk hadir. Villa Gunung Taihe adalah aset keluarga Su kami. Benar sekali, itu adalah klub kelas atas yang telah dioperasikan keluarga Su selama bertahun-tahun. Menarik. Siapkan mobilnya. Ya. Astaga, bukankah ini Nona Qi? Selamat, Nona Qi. Wang Zhou. Telah menerima investasi bernilai puluhan miliar dari Qingshan Capital. Terima kasih. Nona Qi, di usia semuda ini, telah mencapai begitu banyak. Li Fei. Masa depan Anda tak terbatas. Saya mendengar bahwa kali ini ibu kota Qingshan bisa mencapai kerjasama dengan keluarga Qi. Lu Jianhua. Dan kontribusi Tuan Muda Lin sangat diperlukan. Bagi saya, bisa membantu Xinru adalah kehormatan terbesarku. Ayo. Aku akan bersulang untuk semua orang. Lepaskan istriku. Berhenti. Dasar sampah, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Xintian. Xintian, aku datang untuk menemui kakakmu. Kau masih berani datang menemui kakakku? Aku suaminya. Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Keluar dari sini sekarang juga. Aku tidak punya ipar sepertimu. Xintian, apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti maksudku? Sudah 5 tahun, kamu di keluarga Qi, menumpang hidup selama 5 tahun. Bahkan sekarang,
Kau masih saja orang tak berguna yang hanya bisa mengemudikan taksi. Kenapa kau tidak berkaca pada dirimu sendiri? Apa kau pantas untuk kakakku? Makan gratis. Selama 5 tahun ini, di keluarga Kimu, setiap sen yang aku habiskan, aku dapatkan sendiri. Lagi pula, apakah aku pantas untuk kakakmu? Bukan kau yang memutuskan. Apa yang kukatakan tidak penting. Kau benar, tapi pendapatku mewakili pendapat kakakku. Karena apa yang kau katakan tidak berarti. Kalau begitu tutup mulutmu. Panggil kakakmu ke sini, dan biarkan dia memberitahuku secara langsung. Apa kau buta? Tidak bisakah kau lihat? Kakakku sedang menjamu tamu. Aku memperingatkanmu. Keluar sekarang juga. Orang-orang yang menghadiri perjamuan ini hari ini, semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh di Haichen. Jangan berani-berani kau mempermalukan keluarga kami di sini. Qi Shengtian, jangan paksa aku. Kau punya nyali. Coba saja aku. Kau, Berhenti. Madam Qi. Dasar tidak berguna. Apa yang ingin kau lakukan? Ego. Bukan seperti yang kau pikirkan. Itu dia. Diam. Tanda tangani ini untukku. Pergi sejauh mungkin. Perjanjian perceraian. Cerai. Ini adalah keinginan Xinru. Keinginan siapa itu tidak penting. Yang penting adalah kau dan putriku tidak lagi. Orang-orang di level yang berbeda. Kau, seekor kodok, masih bermimpi makan daging angsa. Apa kau pikir itu mungkin? Kodok. Kau memanggilku kodok. Benar sekali. Di mata Tuan Qi kami, kau hanyalah The seekor film kodok. was translated and Sekarang, narrated by Tuan Qi M kami, Media. itu Haichen. Bintang bisnis yang sedang naik daun ini sangat diburu, dicari oleh banyak orang. Bahkan 4 keluarga besar, sekarang memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Dan kau, seorang tidak berguna yang hanya bisa mengemudi taksi. Apalagi yang bisa kau jati selain seekor kodok. Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa kau punya hak bicara dalam hal ini? Sepertinya, kau tidak yakin. Benar sekali. Aku tidak terima. Kau pikir, kejayaan keluarga Qi saat ini, itu semua ulahnya Qi Xinru. Itu semua jasa dia sendiri. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena bantuanku secara rahasia, keluarga Qimu pasti sudah musnah 5 tahun yang lalu. Ye Chen. Sejak kapan kau menjadi begitu tidak tahu malu? Kenapa kau tidak bilang? Kali ini, keluarga Qi kami berhasil mendapatkan investasi 10 miliar Kingshan Capital, dan kau diam-diam memfasilitasinya? Kau sebenarnya benar. Keluarga Qi bisa mendapatkan investasi Kingshan Capital kali ini. Semuanya aku fasilitasi secara pribadi. Diam. Dasar tidak berguna. Apa kau tidak melihat di mana kau berada? Berani bicara omong kosong di sini. Aku memperingatkanmu. Kau segera tanda tangani perjanjian cerai ini untukku, dan kemudian pergi. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Baiklah. Jika aku harus menandatangani, Qi Xinru harus memberitahuku sendiri. Aku di sini. Apa yang ingin kau dengar? Xinru, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Ya, Kenapa? Apa kau juga berpikir aku tidak pantas untukmu? ya. Baiklah. Qi Xinru, apa kau tidak terlalu membanggakan dirimu sendiri? Apakah benar aku terlalu tinggi hati? Atau kau saja yang terlalu tidak berguna? Apa kau sendiri tidak jelas tentang itu? Kak, percuma bicara banyak padanya. Dia baru saja menyombongkan diri bahwa keluarga Qi kami bisa mencapai apa yang ada hari ini. Itu karena kontribusinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa keluarga Qi kami bisa mendapatkan investasi 10 miliar Kingshan Capital adalah karena bantuannya. Yi Chen, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan tidak mudah bagi keluarga Qi kita untuk mencapai posisi kita hari ini. Hanya dengan satu kalimat darimu, kau ingin menghapus semua usahaku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kontrak investasi 10 miliar, keluarga Qi dan Kingshan Capital, difasilitasi oleh Tuan Mudalin. Kau, seekor katak dalam tempurung, berani mencuri pujian Tuan Mudalin? Apa katamu? Tuan Mudalin? Benar sekali. Keluarga Qi kami mendapatkan investasi bernilai puluhan miliar dari Kingshan Capital. Justru Tuan Mudalin yang membantu dari balik layar. Keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar Haichen. Karena topik sudah sampai di sini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Tuan Mudalin selalu mengagumi Xinru kami dan telah berulang kali mengusulkan
persekutuan pernikahan dengan keluarga Ki kami. Aku sedang mempertimbangkan, apakah akan menyetujuinya atau tidak. Xinru, semua ini benar. Tentu saja itu benar. Yishen, aku sarankan kau menghadapi kenyataan lebih cepat. Kau dan Xinru sudah tidak lagi dari dunia yang sama. Kau benar. Bukan hanya aku dan Xinru, bukan dari dunia yang sama. Tapi juga dengan kalian semua, tidak ada dari kita yang sama, terutama kau. Hanya badut belaka. Berani berteriak di depanku. Kau, dasar sampah. Beraninya kau menghina Tuan Muda Lin. Aku akan memukulmu sampai mati. Omong kosong Tuan Muda Lin apa ini, di depanku. Dia itu apa? Cukup, Yi Chen. Tuan Muda Lin hanya ingin kau menghadapi kenyataan. Apa ada masalah dengan itu? Justru kau, di sisi lain, yang tidak tahu berterima kasih, dan tidak masuk akal. Jika kau terus membuat keributan seperti ini, aku hanya akan semakin meremehkanmu. Baiklah, Xinru, tidak perlu repot-repot dengannya. Hari ini adalah hari besarmu. Barusan aku sendiri yang sudah menelepon Tuan Kie. Dan Tuan Kie berkata dia akan secara pribadi datang untuk memberimu selamat. Jangan biarkan orang tak berguna ini merusak suasana hatimu. Tuan Kie? Tuan Kie yang merupakan prefek Haichin? Dia juga datang? Itu benar. Tuan Kie memberitahuku, dia akan secara pribadi menghadiri perjamuan malam ini. Bagus sekali. Jika Tuan Qin benar-benar bisa menghadiri perjamuan malam ini, itu benar-benar suatu kehormatan besar bagi keluarga Ki kami. Tuan Muda Lin, terima kasih banyak. Kau benar-benar dermawan keluarga Ki kami. Hei! Apa ini? Untuk Xinru. Semua yang kulakukan adalah sebagaimana mestinya. Apa kau dengar itu, Qin Xiangru, Prefek Haicheng? Tuan Qin akan segera tiba. Sampah sepertimu, sebaiknya jangan jadi pengganggu di sini. Cepat tanda tangani perjanjian cerai itu. Pergi sana. Aku pengganggu. Baiklah. Bahkan jika Qin Xiangru datang hari ini, dia harus berlutut di depanku. Yishen, beraninya kau? Di depan begitu banyak orang, kau benar-benar berani mempermalukan Tuan Kie. Kau, dasar sampah. Apa kau tahu siapa Tuan Qin? Prefek Haicheng, orang yang bisa langsung berhadapan dengan Yang Mulia Kaisar. Dengan satu hentakan kakinya, seluruh Haicheng akan gemetar. Kau berani menghinanya? Kau mencari mati? Yishen, kau sendiri yang mencari mati. Kami tidak akan menghentikanmu. Jangan membawa masalah bagi seluruh keluarga Ki kami. Yi Chen, kapan kau menjadi sangat sombong, mengoceh omong kosong di depanku? Membual itu satu hal, tapi sekarang kau berani menyinggung Tuan Qin? Apa kau benar-benar tidak ingin hidup? Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kau yang tidak percaya padaku. Baiklah, bajingan, karena kau sendiri yang mencari mati, maka aku tidak akan menghentikanmu. Namun, untuk berurusan dengan orang kecil sepertimu, Tuan Qin sendiri tidak perlu turun tangan. Kau percaya atau tidak? Satu panggilan telepon dariku akan membuatmu pergi dari sini dalam keadaan terbaring. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat. Apakah kau punya kemampuan itu? Baiklah, kau tunggu saja. Tuan Shou, seseorang membuat masalah di Villa Taihaimu. Tolong datang kemari. Tuan Muda Lin, kau memanggil Manajer utama Taihai Villa. Zhou Ju Wen. Zhu Juwen. Mantan kaisar bawah tanah Haichen. Raja Yamashou. Itu benar. Tuan Shou, yang mendominasi Haichen selama bertahun-tahun, yang jaringannya tersebar di dunia bawah dan masyarakat Sar, ada di mana-mana. Namun, dia kemudian lelah dengan pertarungan terus-menerus di Jianghu, dan pensiun dari Jianghu. Dia kemudian bergabung dengan keluarga Su, dan menjadi manajer utama Villa Taihai ini. Kau dengar itu, Yi Chen? Tuan Shu sudah dalam perjalanan. Hari ini, kau pasti akan mati. Di mataku, dia tidak lebih dari seorang preman rendahan. Dan dia berani menyebut dirinya Raja Yamashou. Betapa konyolnya. Yi Chen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa kau benar-benar tidak ingin hidup? Cepat pergi. Mencoba pergi sekarang. Zhu Juwen. Aku takut sudah terlambat. Bosyo, kau akhirnya tiba. Anak nakal ini, dia tidak hanya menerobos masuk ke tempat acara, mengganggu ketertiban tempat acara,
Dia juga tanpa malu-malu berbicara tentangmu. Apalagi yang dia katakan? Dia berkata, "Aku tidak berani mengatakannya. Apa yang kau takutkan? Aku di sini." Bicaralah. Dia berkata kau adalah orang rendahan yang tidak penting. Begitulah. Dan barusan, semua orang di seluruh tempat ini mendengarnya. Anak muda, kau punya nyali. Kamu berani bilang saya ini orang tak berguna yang benar-benar tidak tahu malu. Apa kau tahu? Di Haicheng ini, bahkan Tuan Kie harus menunjukkan rasa hormat padaku. Jadi kenapa? Di mataku, kau bukan siapa-siapa. Apa kau sudah cukup membuat masalah? Anak muda memang sombong. Aku mengerti. Sayangnya, kau belum pantas untuk sombong. Semuanya, aku, Xu Chuan, di Haicheng, telah aktif selama separuh hidupku. Aku menganggap diriku jujur dan terhormat. Dan tidak pernah menyinggung keluarga besar manapun. Hari ini, seseorang benar-benar mengutukku, mengatakan aku orang rendahan. Katakan padaku, apakah aku benar-benar mampu? Atau tidak? Semuanya, Bos Xu selalu bertindak jujur dan terhormat sepanjang hidupnya. Dan adalah orang yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Jika ada yang mengatakan, Bos Xu adalah seorang bajingan rendahan, keluarga Linku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Bocah, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku ingin mengatakan, tidak tahu malu. Bukan siapa-siapa ingin membersihkan namanya. Bermimpi di siang bolong. Pengawal, bunuh bocah ini. Berhenti. Bukankah ini Tuan Su Group? Nona Su. Mengapa dia ada di sini? Dia juga pemilik Villa Taihe. Jadi dia bisa datang kapanpun dia mau. Tuan Shu, Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Su saya. Anda tidak boleh menyentuhnya. Bukankah ini menantu tidak berguna dari keluarga Qi? Kapan dia menjadi tamu terhormat keluarga Song? Nona Su, aku pikir kau salah mengira dia orang lain. Anak ini hanyalah seorang sopir taksi. Benar sekali. Orang tidak berguna ini sudah bersama keluarga Qi kami. Menumpang hidup selama 5 tahun. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi tamu terhormat keluarga Song? Nona Su, Anda benar-benar harus membuka mata lebar-lebar. Jangan tertipu oleh orang tak berguna ini. Keluarga Qi Anda meremehkannya. Itu karena Anda tak tahu menilai orang dengan benar. Nona Su, kau bilang keluarga Qi kami buta. Kalau begitu aku ingin tahu, apa yang sudah Yichan lakukan untuk keluarga Sumu sampai dihormati sebagai tamu terhormat? Atau kau mengatakan, dia hanyalah milik Nona Sumu, hanya seorang simpanan? Anda pasti istri Tuan Ye. Melihatnya seperti ini, dia tidak ada yang istimewa. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak keberatan memiliki satu sendiri. Pria simpanan seperti itu. Tapi sayangnya, saya, Suhan, masih belum pantas untuk Tuan Ye. Nona Su, lelukan macam apa yang kau buat? Kau adalah Dewi bisnis Haicheng kami yang diakui. Grup Sumu, bahkan adalah pemimpin komersial Haicheng. Jika bahkan statusmu tidak layak untuk Yichen, lalu status macam apa yang harus Yichen miliki? Status seperti apa yang dimiliki Tuan Ye? Anda belum memenuhi syarat untuk berspekulasi. Nona Su, aku tidak peduli apa status bocah ini. Kau juga tidak perlu di depanku meninggikan statusnya. Hari ini, dia secara terbuka mempermalukanku. Memanggilku preman kelas rendah. Hutang ini, aku, Xu Chuan, harus menyelesaikannya dengannya. Beraninya Anda. Tuan Ye, saya tahu identitas Anda tidak sederhana. Tapi orang bermarga Shu ini, kekuatan belah dirinya tak terduga. Jika benar-benar terjadi perkelahian, saya khawatir bahkan bawahan saya tidak bisa sepenuhnya melindungi Anda. Saya mohon Tuan Ye, orang bijak tidak menderita kerugian sesaat. Dia hanya seorang preman kelas rendah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau mencari mati. Serang. Tunggu. Su Chuan, Anda hampir berakhir di penjara waktu itu. Siapa yang menyelamatkan Anda? Dan siapa yang mengizinkan Anda tinggal terpencil di Villa Gunung Taihe ini? Bagaimana bisa? Sekarang Anda menjadi begitu berani.
Sayap Anda telah mengeras, dan Anda bahkan tidak mendengarkan kata-kata saya lagi, benarkah? Kebaikan besar Nona Su, Zhu Chuwen tidak akan pernah melupakan. Tapi itu soal lain. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Zhu Chuwen, tidak akan lagi menjadi kepala pelayan Villa Gunung Taihu. Kebaikan Nona Su akan kubalas di lain hari. Aku bilang, hari ini, aku hanya ingin mencari keadilan untuk diriku sendiri. Kalian semua, serang. Hanya dengan beberapa semut. Kau pikir kau bisa membunuhku? Siapapun yang berani menyentuh Tuan Ye, harus menyentuh saya dulu, Suhan. Nona Su, aku bilang, aku hanya ingin mencari keadilan untuk diriku sendiri. Hari ini, jika kau bersikeras membela bocah ini, atas dasar rasa terima kasih, atas kebaikan keluarga Su, aku bisa melepaskannya. Namun, dia harus memberiku sebuah permintaan maaf. Kau ingin aku meminta maaf padamu? Kau belum pantas untuk itu. Nona Su, jangan salahkan aku. Pengawal, singkirkan Nona Su. Tapi, jangan sakiti Nona Su. Adapun bocah ini, pukul dia dengan keras. Pukul dia sampai dia berlutut dan memohon ampun. Villa Gunung Taihe adalah wilayah keluarga Su saya. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Translated and narrated by So Chuyen, M-Media. saya menasihati Anda. Sebaiknya jangan memprovokasi saya. Jika tidak, semua perbuatan kotor yang Anda lakukan waktu itu, dan semua rahasia gelap Anda. Hati-hati, jika saya marah, saya akan membongkar semuanya. Nona Su, kau. Kamu, Anda tidak ingin masuk penjara kan? Nona Su, anggap saja aku tidak ada di sini hari ini. Tapi, anak muda, aku harus memperingatkanmu. Jangan terlalu sombong. Ini bukan hal yang baik. Hari ini kau menyinggungku. Karena Nona Su mendukungmu. Yang memungkinkanmu lolos dari malapetaka. Namun, saat Tuan Qin tiba, apa kau pikir? Ada yang masih akan melepaskanmu? Ayo pergi. Nah, kau mati. Apakah kau tahu bahwa Tuan Xiao dan Tuan Qin sangat dekat? Hubungan mereka luar biasa. Kau telah menyinggung Tuan Xiao. Ketika Tuan Qin tiba, aku akan melihat bagaimana kau mati. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggunya. Mari kita lihat apakah ketika dia tiba, dia akan berlutut di depanku. Yi Chen, apa yang kau lakukan? Kalau harus mati, pasti akan menyeret semua orang juga. Harus merendah dulu baru kamu mau berhenti ya? Kaulah yang berulang kali memprovokasiku. Semuanya, anak ini tidak hanya masuk tanpa izin ke tempat acara hari ini, tetapi dia juga menyinggung semua orang yang hadir. Selain itu, dia tanpa malu-malu berulang kali menyinggung Tuan Xiao dan Tuan Qie. Apakah menurutmu orang seperti itu harus dieksekusi? Bukankah dia hanya seorang taksi, sopir? Beraninya dia begitu sombong. Memang, dia harus dibunuh. Tepat sekali, kau menyinggung semua orang itu satu hal. Tapi kau juga berani tidak menghormati Tuan Qie. Dia harus dibunuh. Aku mendukung dia dilenyapkan. Hai Cheng sama sekali tidak bisa mentolerir orang sombong dan bodoh seperti itu. Dia harus dibunuh, dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Hari ini, aku, Lin Fei, atas nama keluarga Lin dari Hai Cheng, akan mengeksekusi orang ini. Hanya keluarga Lin belaka. Kualifikasi apa yang kau miliki? Siapa bilang mereka tidak punya kualifikasi? Jika keluarga Linnya tidak punya kualifikasi, lalu bagaimana jika ditambahkan keluarga Wang kami? Hitung juga keluarga Li kami. Apakah itu cukup? Dan keluarga lu saya, itu seharusnya cukupkan. Nah, apalagi yang ingin kau katakan? Hanya 4 keluarga besar belaka. Apa kau pantas? Kau, Tuan Qin sudah tiba. Selamat datang, Tuan Qie. Selamat datang, Tuan Qin. Aku sudah mengatakan semua kata-kata baik yang bisa kukatakan padamu hari ini. Aku menyuruhmu pergi, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang Tuan Qin ada di sini. Akan sulit bagimu untuk pergi bahkan jika kau mau. Kau harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Kal, kenapa kau masih membuang-buang kata padanya? Ayo kita sambut Tuan Qie. Kenapa kau masih berdiri di sini? Mengapa saya tidak bisa berdiri di sini? Itu Tuan Qin.
Apa kau tidak akan menjilat mereka? Saya, Suhan, tidak pernah menjilat siapapun. Keluarga Su benar-benar tidak mengecewakanku. Apa yang Anda katakan? Bocah, Tuan Qin telah tiba. Kau, tunggulah kematianmu. Tuan Qin, bocah ini, dia hanyalah seorang sopir taksi. Hari ini, dia menerobos masuk ke tempat ini. Tidak hanya menyinggung semua orang di sini, tetapi juga di depan begitu banyak orang hari ini. Dia terus-menerus menghina Anda, Tuan Qin. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah bersekutu dengan 4 keluarga besar, dan kami siap membunuhnya. Jika Anda masih belum puas dengan ini, maka saya... Sekumpulan orang bodoh. Siapa yang memberimu nyali? Apa maksud Tuan Qin dengan ini? Mengapa Anda begitu marah? Tuan Mudalin ini, kapan dia menyinggung Tuan Qin? Tuan Qin, kenapa kau memukul Tuan Mudalin? Tuan Qin, kami membunuhnya. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Ya, Tuan Qin, bocah ini sombong dan angkuh, keras kepala dan tidak mau mengalah. Bukankah dia harus dibunuh? Kalian semua melakukan pekerjaan yang bagus. Tuan Qin, Anda bilang kami melakukan pekerjaan yang hebat. Lalu mengapa Anda memukul saya? Selama bertahun-tahun, keluarga Lin saya telah rajin dan teliti di Haichen, dan kami selalu menghormati Anda, Tuan Qin. Tapi hari ini, mengapa Anda memukul saya? Dasar bodoh, apa kau tidak mengerti perkataanku? Tuan Qin, apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Qin, meskipun Tuan Mudalin biasanya sedikit sombong, malam ini, dia terus-menerus membelamu. Ya, Tuan Qin, kami. Pergi dari pandanganku. Qin Xianglu, Prefek Haichen. Salam, Tuan Ye. Salam, Tuan Ye. Salam, Tuan Ye. Tuan Ye. Tuan Qin, kau kenal bocah ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Shinru, apa yang terjadi di sini? Tuan Qin, mengapa Anda begitu hormat kepadanya? Kau. Yishen, dia benar-benar mengenal Tuan Qin. Qin Xianglu, apa kau tahu kejahatanmu? Tuan Ye, saya minta maaf. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon hukum bawahan Anda, Tuan Ye. Hukuman. Jadi sekarang kau tahu di mana letak kesalahanmu kan? Bawahan saya. Qin Xianglu, kau baik-baik saja sekarang kan? Prefek Haichen, tinggi dan perkasa. Semua orang di Haichen menghormatimu. Tunduk patuh, berdiri tegak. Seseorang yang telah melakukan setiap perbuatan jahat, seorang preman kecil yang tidak bisa diperkenalkan ke masyarakat, masih bisa, di bawah pengawasan Qin Xianglu, membuat masalah tepat di depan hidungmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bicaralah. Zhu Chuwen memang, di tahun-tahun sebelumnya, bersalah atas setiap perbuatan jahat. Bawahan Anda awalnya berniat untuk mengeksekusinya, tetapi keluarga Su maju untuk memohonnya dan menjaminnya. Kemudian, mereka berkata, mereka tidak akan membiarkannya melakukan perbuatan jahat di Haicheng lagi. Baru saat itulah, bawahan Anda melunak. Kalau begitu, sekarang aku membiarkanmu menebus kesalahan masa lalumu dengan jasa baru. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Bawahan Anda mengerti. Sampaikan perintah saya. Cari seluruh kota untuk Xiu Chuan. Ya. Tuan Qin, hamba yang rendah hati ini tidak menyadari barusan. Dan buta, saya menyinggung Tuan Ye. Saya bersedia menggunakan segalanya. Segalanya untuk mengganti rugi Tuan Ye. Saya hanya memohon kepada Anda, Tuan Qin, untuk memberi hamba yang rendah hati ini jalan keluar. Apakah akan mengampuni Anda atau tidak? Tuan Ye yang memutuskan. Kenapa? Kau kira kau bisa sembunyi dari aku begitu saja? Apa itu sangat lucu? Apa yang kau katakan? Bahwa aku merasa lucu menyembunyikan sesuatu darimu. Sudah kubilang padamu bahwa keluarga Kimu bisa memiliki apa yang mereka miliki hari ini. Karena aku diam-diam mendukungmu. Aku juga bilang bahwa kau bisa mendapatkan investasi hari ini. Juga difasilitasi olehku. Semua ini sudah kubilang padamu. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau percaya? Aku tidak membicarakan itu. Lalu apa? Aku membicarakan hubunganmu dengan Tuan Qin dan identitasmu. Selama bertahun-tahun ini, aku takut menekanimu. Jadi aku menyembunyikan identitasku. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapatkan hanyalah penghinaan dari keluargamu. Dan cemoohan. Lalu, jika aku mengakui identitasku padamu, akankah keluargamu percaya? Dan kau? Akankah kau percaya? Kakang, sebenarnya apa yang terjadi?
Tuan Ye, mereka yang ingin mengeksekusi Anda barusan. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Kalau begitu katakan padaku. Jika Haichen tidak memiliki 4 keluarga besar, apa yang akan terjadi? Bawahan Anda mengerti. Tuan Kia. Tuan Kia. Selama bertahun-tahun ini, 4 keluarga besar kami telah memberikan begitu banyak kontribusi kepada Haichen. Bahkan jika tidak ada jasa, ada kerja keras kan? Tuan Kia, apakah Anda akan melenyapkan 4 keluarga besar kami sepenuhnya hari ini? Saya akan katakan ini. Kami berempat telah menghabiskan bertahun-tahun di Haichen dan membina begitu banyak orang. Bukankah ini justru untuk hari seperti hari ini? Jika Anda benar-benar berniat melenyapkan kami berempat sepenuhnya, saya akan katakan ini. Saya menolak. Tidak tertarik. Nona Su, saya Janin. Selama keluarga Su Anda bergabung dengan kamar dagang Haichen kami, saya pasti akan memberikan dukungan kuat. Keluarga Su saat ini berada dalam fase perkembangan pesat. Tidakkah Anda ingin memiliki pendukung yang kuat? Omong kosong, pendukung kuat apa ini? Sekuat apapun kamar dagang Haichen, bisakah itu lebih kuat dari Kingshan Capital? Apa? Kingshan Capital? Benar, grup Su saya telah menerima investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Apa? Su Group juga menerima investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Mungkinkah laporan media sebelumnya semuanya benar? Nona Su, apakah ini benar? Apakah Anda perlu saya mengambil kontraknya untuk ditunjukkan kepada Anda? Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sesuatu lain kepada semua orang. Kali ini, grup Su saya dan keluarga Qi secara bersamaan menerima investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Di balik ini, semuanya difasilitasi oleh Tuan Ye. Tidak, ini tidak mungkin. Tuan Muda Lin jelas membantu ini. Apa hubungannya dengan Dear Yichen? Tuan Muda Lin, apakah dia bahkan pantas? Nona Su, kamu terlalu memandang tinggi Yichen, bukan begitu? Aku sudah bersamanya bertahun-tahun. Kemampuan apa yang dia miliki? Bukankah aku tahu dengan jelas? Aku sama sekali tidak akan percaya bahwa dia bisa memutuskan niat investasi Kingshan Capital. Anda tidak percaya? Kalau begitu saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu dangkal. Kamu, Nona Su, kau tidak perlu lagi berbicara untukku. Selama kau percaya padaku, itu sudah cukup. Nona Su, saya benar-benar tidak menyangka bahwa demi orang ini, Anda bahkan akan mengatakan kebohongan seperti itu. Kingshan Capital adalah lembaga investasi terbesar di dunia. Dia, seseorang dari lapisan masyarakat terendah. Kemampuan apa yang dia miliki untuk memutuskan niat investasi Kingshan Capital? hanya berdasarkan penilaian saya, Suhan, terhadap orang, tidak pernah salah. Nona Su, alasanmu ini terlalu asal-asalan, bukan? Qin Xiangru, Bawahanmu ada di sini. sandiwara ini harus berakhir sekarang. Bawahanmu mengerti. Qin Xiangru, apa yang ingin kau lakukan? Rong Danian, ketua kamar dagang Haichen, telah menindas dan menyinggung atasan, bertindak arogan dan sombong, menantang wewenang prefekturku, menghasut sentimen publik, dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Kejahatannya tidak termaafkan. Pengawal, bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Qin Xiangru, kau. Apa kau tahu? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau mencari mati? Apa yang kalian tunggu? Apa? Kalian masih ingin membelanya? Jika aku tahu sebelumnya, aku akan. Seharusnya aku tidak membantu kalian para bajingan tak tahu berterima kasih. Bocah, kau tunggu saja. Ketika aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Baik, aku akan menunggumu. Semuanya. Karena kejahatan Rong Danian tidak termaafkan. Oleh karena itu, kamar dagang Haichen dengan ini dibubarkan. Semua keluarga yang sebelumnya berpartisipasi dalam kamar dagang Haichen, serta perusahaan-perusahaan, juga akan dihukum.
Apakah ada di antara kalian yang ingin mengatakan sesuatu lagi? Tuan Muda Lin, kami. Tuan Ye. Aku telah menyinggungmu. Aku buta. Aku menindas orang lain dengan kekuasaan pinjaman, Tuan Ye. Hari ini, aku berjanji dengan sungguh-sungguh kepadamu, keluarga Wang kami dari Hai Cheng akan secara sukarela mundur dari Hai Cheng. Tolong, berikan kami jalan keluar. Keluarga Liku juga akan secara sukarela mundur dari Hai Cheng. Tolong, Tuan Ye, berikan kami jalan keluar. Keluarga Lu saya juga akan secara sukarela menarik diri dari Hai Cheng. Tuan Ye, mohon berikan kami jalan keluar. Baiklah, mengingat kontribusi yang telah kalian berikan kepada Hai Cheng selama bertahun-tahun, aku akan mengizinkan kalian meninggalkan Hai Cheng. Namun, kalian hanya bisa membawa uang di rekening masing-masing. Aset tetap harus ditinggalkan. Terima kasih, Tuan Ye, atas kemurahan hatimu. Terima kasih, Tuan Ye, atas kemurahan hatimu. Cepat pergi. Apa? Aku sudah memberimu jalan keluar dan kau masih tidak puas. Baiklah. Apa kamu sekarang? Puas? Terlalu merasa benar sendiri. Ya, aku merasa benar sendiri. Bagaimana denganmu? Hasil yang dihadapi orang-orang itu malam ini. Bukankah mereka sendiri yang menyebabkannya? Konyol. Jika bukan karena Tuan Qin dan Nona Su mendukung Anda malam ini, apakah Anda berani begitu sombong? Dasar sampah. Juga tidak tahu sudah menggunakan siasat lisik. Hina apanya? Untuk membuat Tuan Qin dan Nona Su melindungi Anda seperti ini. Tepat sekali. Malam ini, kau adalah yang sesungguhnya. Menindas orang lain dengan kekuasaan pinjaman. Tak heran, keluarga Qi sebelumnya selalu biasa-biasa saja di Hai Cheng. Tidak menonjol maupun tenggelam. Ternyata itu karena kalian, orang-orang picik. Kalau menurutku, The film was jika keluarga Qi kehilangan Tuan Ye, and narrated by M Media. aku khawatir tidak akan bertahan lama. Tuan Qi kami baru saja mendapatkan investasi 10 miliar dari Qingshan Capital. Mulai sekarang, keluarga Qi kami akan berkembang semakin baik. Mungkin suatu hari kami akan menginjak-injak Anda. Anda lancang. Beraninya Anda bersikap tidak sopan kepada nona muda kami. Anda, Nona Su, kamu sudah keterlaluan. Apa? Kalian merasa perkataanku tidak enak, tapi semua yang kukatakan adalah kebenaran. Hanya saja kalian tidak suka mendengarnya. Yi Chen bisa mendominasi sorotan hari ini. Hanyalah dengan menggunakanmu, Nona Su, dan dukungan Tuan Qin. Apa yang kukatakan juga kebenaran. Mungkinkah bagi Master Qin dan aku untuk mendukungnya? Tidak terhitung sebagai kemampuan Tuan Ye. Kemampuan menjadi pria simpanan? Qi Xinlu. Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana? Apa kamu bilang kata-kataku terlalu kasar? Tapi semua yang kukatakan adalah kebenaran. Jangan kamu berasumsi bahwa hanya karena mereka memegangmu di telapak tangan mereka hari ini, kamu adalah sesuatu yang istimewa. Hati-hati, suatu hari kamu mungkin jatuh ke tanah, dan kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Baik. Kalau begitu lanjutkan dengan penghiburan dirimu. Inilah hasil yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya. Tuan Qi benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tolong jangan biarkan dia memengaruhi suasana hati Anda. Meskipun perjamuan perayaan ini dirusak olehnya, setidaknya kita sekarang tahu sifat asli orang ini. Ya, kakak. Mari kita tunggu dan lihat saja. Dia menyinggung banyak orang hari ini. Dia pasti tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Yi Chen, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Tuan Ye, Anda masih belum menjawabku. Siapa sebenarnya Anda? Nona Su, kurasa lebih baik jika ada sedikit misteri di antara kita.
Nona, siapa sebenarnya identitas Tuan Yi ini? Aku juga ingin tahu. Tapi itu tidak masalah. Dalam beberapa hari, King Shan Capital akan berada di Haicheng, mengadakan konferensi investasi. Aku sudah mendapatkan undangan. Saat itu, jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan menanyakan jawaban yang jelas padanya. Nona, apakah Anda begitu yakin? Dia pasti akan datang hari itu. Dia pasti akan. Yang mulia Kaisar, bolehkah saya bertanya dengan lancang? King Shan Capital saat ini masih belum menandatangani kesepakatan dengan keluarga Qi. Kontrak investasi resmi senilai puluhan miliar. Tapi kau sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Qi. Jadi, apakah kontrak ini masih harus dilanjutkan? Tanda tangani. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Anggap saja sebagai kompensasi dariku untuknya. Ngomong-ngomong, konferensi investasi King Shan Capital, bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Semua undangan sudah dikirim. Aku sangat menantikannya. Jika Qi Xingru tahu identitasku, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Kakak, Anda datang ke Haicheng kali ini. Tapi Tuan Muda Show tidak ikut dengan Anda. Hanya konferensi investasi biasa. Tuan Muda Show meremehkan untuk hadir secara langsung. Tapi kau, keluarga Lin yang besar, hampir hancur di tanganmu. Apa kau mengerti? Saya minta maaf, kakak. Ini bukan salah saya di tanganmu. Maafkan saya, kakak. Saya telah mengecewakan Anda. Katakan padaku, apa latar belakang menantu keluarga Qi ini? Dia hanyalah seorang sopir taksi. Tapi entah kenapa, dia terlibat dengan Qin Xiangru dan Nona Su dari keluarga Su. Malam itu, dia terus melindunginya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang sopir taksi? Menantu keluarga Qi? Apakah dia Yi Chen? Kakak, apakah Anda mengenalnya? Tidak persis tahu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara untuk menghadapinya. Baiklah, kalau begitu. Besok, kau akan mewakili keluarga Lin di acara itu. Saat itu, aku akan berada di pertemuan. Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa tokoh penting lainnya. Kali ini, jadilah lebih pintar. Jadilah lebih waspada, mengerti? Dimengerti. Terima kasih, kakak. Kalau begitu, saya permisi. Silakan. Tuan Muda Shao. Tuan Muda Shao telah mengetahui. Orang yang hampir menyebabkan keluarga Lin kita bangkrut terakhir kali adalah Yi Chen yang sama yang berada di grup Su terakhir kali dan merusak rencanamu. Ya, tapi aku juga mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Nona Su dari keluarga Su. Apakah kau sudah mencari tahu apakah dia punya latar belakang lain? Kami belum menemukan apapun. Untuk berurusan dengan sosok rendahan seperti itu, Anda bisa menanganinya sesuai keinginan Anda. Dimengerti, dimengerti. Ibu, kenapa kakak belum pulang? Tidak ada hal tak terduga yang terjadikan. Astaga, jangan bicara omong kosong. Kali ini, seseorang dari Qingshan Capital yang secara proaktif meminta kakak Anda untuk menandatangani kontrak. Hal tak terduga apa yang bisa terjadi? Tunggu sebentar lagi. Kakak Anda seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Shinru, bagaimana hasilnya? Apakah Anda menandatangani kontraknya? Jangan khawatir, ini sudah beres. Namun, ini tidak akan ditandatangani sampai malam ini. Mengapa menunggu sampai malam ini? Apakah ada sesuatu yang tidak terduga? Nyonya, apakah Anda belum mendengar? Qingshan Capital ada di Haicheng malam ini untuk mengadakan konferensi investasi. Ambang batas untuk konferensi ini sangat tinggi. Mereka yang diundang adalah semua pemimpin bisnis terkenal di negara ini, serta para konglomerat keuangan. Tunggu. Apa hubungannya itu dengan kita? Tentu saja. Qingshan Capital akan berada di konferensi investasi ini. Disaksikan oleh banyak tokoh besar di kalangan dunia bisnis, menandatangani kontrak puluhan miliar untuk Tuan Qi kita. Benar sekali, Tuan kami, Qi, juga perlu naik ke panggung untuk memberikan pidato. Itu benar-benar luar biasa. Shinru, sepertinya keluarga Qi kita sedang naik daun. Ibu, keluarga Qi kita pasti akan semakin baik. Nyonya, Tuan Muda Qi meminta maaf karena membuat Anda menunggu. Tuan Qi meminta saya untuk mengantar Anda masuk. Jinglin, malam ini, tokoh penting mana saja yang datang? Banyak orang yang datang. Selain itu, tokoh-tokoh penting yang terkenal, dan terlebih lagi,
Ada juga perwakilan dari 3 kelompok keuangan paling misterius di negara ini, yang juga telah mengirimkan perwakilan ke acara kami. Saya dengar keluarga Xiao dari ibu kota juga ada di sini. Dan keluarga Shen dari ibu kota juga akan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri konferensi. Ya ampun, saya benar-benar tidak menyangka. Konferensi investasi benar-benar mengagetkan. Keluarga-keluarga besar ibu kota. Kamu berhenti di situ. Bagaimana kamu bisa di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Aku tahu, malam ini. Apakah kau mencoba untuk membuat masalah lagi? Aku memperingatkanmu, Yi Chen. Jika kamu berani melakukannya lagi malam ini. Kamu berani-beraninya menunjuk Tuan Yi. Hati-hati, atau jarimu akan kupatahkan. Hin, lepaskan kau. Kamu jalan yang mana sekarang? Bagus, kamu, Yi Chen. Baru beberapa hari kamu menceraikan putriku. Dan kamu sudah menemukan wanita liar lain di luar? Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar-benar kecanduan hidup dari wanita. Jaga bicaramu. Kamu berani-beraninya memukulku. Memukulmu? Jika bukan karena fakta bahwa Jinru dan aku pernah menikah, aku pasti sudah membuat kalian berdua ibu dan anak menghilang secara langsung. Jangan mengandalkan Tuan Qi dan Nona Su mendukungmu dan bertindak sembrono di sini. Tidakkah kamu melihat di mana ini? Ini adalah Hotel Heicheng, bukan Villa Gunung Taihe milik Nona Sumu. Saya sarankan kamu untuk keluar dari sini sekarang juga, segera. Kalau tidak apa? Aku akan melawanmu sampai mati malam ini. Nak, kamu baik-baik saja. Jinglin, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi beritahu Shinru. Cepat. Chang Yui, panggilkan ambulans untuknya. Agar dia tidak mati di sini. Mengerti? Kalau kamu berani, jangan pergi. Shinru, selamat. Anda telah berhasil mengamankan investasi 10 miliar dari Kingshan Capital. Dan selamat kepada Tuan Muda Lin. Kudengar keluarga Linmu mengubah kemalangan menjadi berkah kali ini. Tidak hanya bangkit dari situasi putus asa, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk mengakuisisi cukup banyak properti dari 3 keluarga besar lainnya. Kali ini, keluarga Linmu di Haicheng telah menjadi, tak diragukan lagi, ini adalah keluarga besar nomor 1. Hanya keberuntungan. Manaki, selamat atas menjadi perusahaan investasi pertama Kingshan Capital di Haicheng. Lusiru, Wantao. Hei, ini seharusnya yang kedua, bukan? Bukankah yang pertama adalah Grup Su? Jadi kenapa? Li Chenghui. Bocah bermarga Ye itu yang menyebabkan ini? Kenapa membatalkan investasi kita? Itu sudah jelas disepakati. Kontraknya akan ditandatangani malam ini. Bagaimana bisa? Saya minta maaf, Nonaki. Saya hanya menyampaikan pesan mengenai apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak tahu. Terimalah kenyataan. Ini tidak nyata? Aku tidak percaya. Yi Chen. Pasti kau yang membuat keributan malam ini, menyinggung semua orang yang hadir, dan bahkan secara terbuka menghina Lord Burung Vermilion. Sekarang mereka menuntut kita, dan kontrakku juga dibatalkan. Apakah kau puas? Kau tidak berguna benar-benar. Pengecut bagi Tuan Qi kami untuk mengenalmu. Dia pasti memiliki nasib terburuk yang bisa dibayangkan. Sadar diri. Sini. Kau tidak punya hak untuk menyela. Kau berani memukulku? Aku ingat pernah mendengar kau berkata sebelumnya, bahwa kau bisa mendapatkan investasi 10 miliar ini, berkat Tuan Muda Lin, yang membantumu memfasilitasinya. Karena itu masalahnya, bukankah seharusnya kau pergi memohon padanya sekarang, untuk membantumu lagi? Benar, Tuan Qi, kita bisa memohon. Tuan Muda Lin kan membantu kita. Aku minta maaf, Tuan Muda Lin. Aku juga tidak menyangka, hal-hal akan berakhir seperti ini. Bisakah kau membantuku sekali lagi? Saya akan coba. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Saya bahkan belum bertemu Tuan Chen. Bagaimana saya bisa membantunya? Saya akan menelepon. Masih cukup berakting. Menurutku, kau mungkin bahkan tidak tahu harus menelepon siapa, bukan? Shinru, panggilan ke pihak Tuan Chen sudah saya lakukan. Mengenai apakah dia akan menarik investasi 10 miliar Anda, saya tidak punya cara untuk memengaruhinya. Adapun Anda, penyebab semua ini hari ini, bukankah semuanya karena Anda? Shinru berakhir dalam keadaan seperti itu. Bukankah itu masih karena Anda? Nona Su, waktunya habis.
Maafkan saya, semuanya. Kami akan menginterupsi sejenak untuk pengumuman penting. Karena Kingshan Capital membatalkan investasi 10 miliar di keluarga Qi. Kami sekarang telah memutuskan untuk Sugro di atas investasi 10 miliar yang asli untuk menambahkan lagi 20 miliar. Selain itu, Kingshan Capital akan dalam skala global menyediakan semua dukungan sumber daya untuk Sugro. Kami berencana dalam 2 tahun untuk menjadikan Sugro naik ke puncak dunia bisnis domestik. Sekarang, kami mengundang Nona Su untuk naik ke panggung dan berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah anak bernama Ye ini benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu? Ini tidak mungkin, Tuan Burung Vermilion. Bahkan beberapa dari kami tidak bisa menghubungi. Bagaimana dia bisa? Benar sekali, hak apa yang dia miliki yang bisa memutuskan niat investasi dari Kingshan Capital kan? Ini pasti kebetulan. Nona Su, silakan naik ke panggung. Tuan Ye, apakah semua ini benar-benar Anda yang atur untukku? Semua ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa kau memilih untuk percaya padaku. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Tuan Qi, apakah semua ini benar-benar perbuatan Yichen? Tidak. Ini tidak mungkin. Dengan head apa? Tunggu sebentar. Anda tidak bisa percaya cerita sepihaknya. Pembawa acara rendahan ini mungkin hanya penipu. Atas dasar apa dia bisa menjadi perwakilan Kingshan Capital untuk memutuskan hal-hal ini dan memutuskan masalah ini? Benar, semuanya. Saya pikir kalian semua sama sekali tidak boleh tertipu oleh anak ini. Saya pikir pembawa acara di panggung itu kemungkinan besar adalah aktor yang dia sewa. Baik. Tuan Muda Lin, kemampuanmu untuk menabur perselisihan seperti ini benar-benar membuka mataku. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jika anak ini di panggung bukan aktor yang Anda sewa, maka katakan padaku, bagaimana mungkin dia, seorang pembawa acara biasa, bisa memiliki kualifikasi untuk berbicara atas nama Kingshan Capital? Tuan Muda Lin, kau menabur perselisihan seperti ini, mengacaukan benar dan salah. Tidakkah kau mempertimbangkan apa yang akan terjadi ketika Chen Yuning tiba nanti? Bagaimana kau akan mengakhirinya? Saya khawatir Anda tidak akan hidup untuk melihat Tuan Burung Vermilion tiba. Apa kau mencoba mengusirku? Anda, seorang pengemudi taksi, bukan siapa-siapa. Seharusnya tidak berada di sini sejak awal. Bukankah seharusnya Anda pergi saja? Anak ini sembrono, mengabaikan semua tiket. Itu kau barusan yang membatalkan investasi Kingshan di keluarga Kiku. Sejujurnya, sesaat aku benar-benar menyesalinya. Menyesal tidak menghargainya dengan benar. Siapa sangka? Itu hanya sandiwara yang kau mainkan. Kenapa? Apakah semua yang kau lakukan hari ini hanya untuk membalas dendam padaku? Atau apakah itu kau hanya ingin membuktikan betapa kuatnya dirimu, sengaja pamer di depanku? Tapi apakah kau tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu hari ini? Tidak peduli konsekuensinya. Aku bersedia bersama Tuan Ye menanggungnya bersama Nona Su. Bagaimana kau bisa berani mengatakan hal seperti itu? Sandiwara yang dia mainkan hari ini jelas untukmu. Namun kau tidak hanya tidak menghentikannya, kau bahkan memanjakannya. Tindakanmu hanya akan membawanya pada kematiannya. Jadi kenapa? Bahkan jika itu gunung pisau dan lautan api, aku akan tetap di sisinya. Selain itu, siapa bilang tindakannya hari ini hanyalah sebuah sandiwara? Jika kau tidak percaya padanya, itu karena kau sangat bodoh. Terlalu bodoh. Aku tidak akan sepertimu. Begitu buta dan bodoh untuk meremehkannya. Baik. Nona Su, kuharap kau tidak menyesalinya. Nona Su, jam berapa sekarang? Dan Anda masih berpikir untuk melindunginya? Benar sekali. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka harus berurusan dengan keluarga suku dulu. Nona Su, tolong jangan lupa, keluarga Su Anda sudah oleh keluarga Xiao ibu kota kami masuk daftar hitam. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri sekarang. Namun Anda masih berpikir untuk melindunginya? Saya beritahu Anda, jika Anda kembali sekarang, saya akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidup Anda. Kalau tidak, nasib Anda akan sama dengannya. Pelayan Lin, kau melakukannya dengan baik. Chen Yuning. Selamat datang, Tuan Burung Vermilion. Selamat datang, Tuan Burung Vermilion. Tuan Burung Vermilion,
Anda sudah tiba. Nah, Tuan Burung Vermilion sudah tiba. Nanti, saya akan lihat bagaimana Anda akan mati. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya. Urus dirimu sendiri, Lord Burung Vermilion. Barusan, apa yang kau lakukan? Melapor kepada Tuan Burung Vermilion. Orang ini menerobos masuk ke pertemuan. Dan secara terbuka, menyinggung banyak keluarga berpengaruh. Dia bahkan secara terbuka mempermalukan Anda. Tindakan ini tidak bisa dimaafkan. Saya sudah bersekutu dengan 3 kelompok keuangan besar untuk mengatasi tindakannya dengan mengeksekusinya di tempat untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Dibunuh? Untuk dijadikan peringatan? Ya. Orang ini, tindakannya sudah memicu kemarahan publik. Hari ini, kita harus mengeksekusinya di tempat. Bagus, pelayan Lin bagus. Kau sekarang benar-benar mengesankan. Tidak layak disebutkan. Kau hanyalah anjing keluarga Xiao. Apa kau ingin mati? Tuan Burung Vermilion, apa maksud semua ini? Bawahan Anda. Saya Chen Yuning. Dengan nama sandi Burung Vermilion, menyapa Tuan Yi. Tuan Burung Vermilion, apa yang terjadi dengan Anda? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Burung Vermilion, mengapa Anda terhadap anak ini begitu hormat? Mungkinkah kita meremehkan identitas anak ini? Bagaimana ini mungkin? Hak apa yang dia miliki? Mohon maaf, Tuan Yi, karena saya, Chen, datang terlambat. Anda diperlakukan tidak adil di sini. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Untung saja kau datang terlambat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyaksikan kekuatan orang-orang yang hadir ini? Mohon maaf, Tuan Yi, hari ini, saya pasti akan memberikan Anda penjelasan yang memuaskan. Barusan, siapa yang mengatakan ingin mengeksekusi Tuan Yi? Maju ke depan. Jujur saja, berlututlah di hadapan Tuan Yi. Dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Jika ada yang berani membangkang hari ini, tidak ada yang akan bisa meninggalkan olah ini. Tuan Burung Vermilion, dia hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Qi, seorang pengemudi taksi, bukan siapa-siapa. Mengapa Anda menghargainya begitu tinggi? Apakah Anda salah? Semuanya demi Tuan Burung Vermilion. Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa Tuan Yi mengenal Anda. Jika kami telah menyinggung, kami bersedia meminta maaf, tapi meminta kami untuk berlutut. Saya tidak bisa mematuhinya. Tuan Burung Vermilion, kami bisa meminta maaf, tapi berlutut. Saya juga tidak bisa mematuhinya. Kalian semua, kalian benar-benar punya nyali besar. Tuan Burung Vermilion, kami menghormati Anda. Karena Anda pantas kami hormati. Tapi anak ini, hak apa yang dia miliki untuk membuat kami berlutut kepadanya? Selain itu, hari ini saya mewakili keluarga Xiao ibu kota kami. Jika saya harus berlutut kepadanya, bukankah itu berarti keluarga Xiao ibu kota kami juga berlutut kepadanya? Apakah Anda pikir dia pantas? Kau hanyalah anjing penjaga keluarga Xiao. Kau benar-benar mengira kau penting. Biar ku beritahu. Hari ini, bahkan jika Tuan Besar keluarga Xiao datang, dia juga harus memberikan Tuan Yi sujud dan mengakui kesalahannya. Tuan Burung Vermilion, Anda pasti bercanda. Keluarga Xiao ibu kota kami, meskipun tidak kuat, setara dengan gerbang naga, tapi bahkan kaisar sendiri. Saat melihat Tuan tua Xiao kami, mungkin juga harus memberi sedikit muka. Tuan Burung Vermilion, Anda mungkin belum memenuhi syarat untuk meremehkan keluarga Xiao ibu kota kami, apalagi anak ini. Meskipun dia telah mendapatkan rasa hormat Anda, tapi di mata keluarga Xiao kami, menghancurkannya sama seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Jadi kau bilang, kau masih tidak mau berlutut dan meminta maaf, begitu? Tuan Burung Vermilion, baru saja 3 kelompok keuangan besar sudah menyatakan sikap mereka. Namun, saya bisa demi Anda meminta maaf kepadanya. Tapi untuk membuat kami berlutut, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Baiklah, aku sudah memberimu jalan keluar. Itu kau sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Dan kalian beberapa orang lainnya, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, berlutut atau tidak berlutut. Tuan Burung Vermilion, Anda mempermalukan kami di depan umum seperti ini. Mungkin sedikit tidak pantas, bukan? Tuan Wang berbicara dengan baik. Tuan Burung Vermilion, ada batas untuk segalanya. Apa yang Anda lakukan membuat kami dalam posisi sulit. Tuan Burung Vermilion, bahkan jika Anda membuat kami berlutut kepadanya, bukankah seharusnya Anda memberi kami alasan yang meyakinkan kami? Apa sebenarnya yang memberinya? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat kami berlutut kepadanya? Karena dia adalah pria Shenrui. Apakah itu cukup?
keluarga besar. Keluarga dengan kekuatan lebih besar dari keluarga Kimu. Daripada keluarga Kimu. Ada di mana-mana. Mengapa mereka tidak mendapatkan undangan? Tapi hanya keluargamu yang mendapatkannya. Nona Su, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku hanya ingin mengatakan. Apakah itu konferensi investasi terakhir? Atau jamuan balasan ini? Kau hanya mendapatkan keuntungan dari pengaruh Ye Chen. Untuk cukup beruntung bisa hadir. Namun, kau masih tidak menyadarinya. Tidakkah kau merasa menyedihkan? Nona Su, keluarga Ki kami tidak punya dendam padamu. Mengapa Anda bersikeras menargetkan kami di mana-mana? Apakah Ye Chen yang tidak menyukai keluarga Ki kami dan menginstruksikan Anda untuk melakukan ini? Atau Anda hanya membela dia? Aku hanya merasa itu tidak adil baginya. 5 tahun, kau masih tidak bisa melihat identitas aslinya. Lalu identitas macam apa yang memungkinkan Anda, Nona Su, untuk begitu mengandalkan dia? Apakah itu identitas calon menantu? Calon menantu keluarga Shen dari ibu kota? Jika itu identitasnya, saya benar-benar tidak akan terlalu memikirkannya. Sepertinya Nona Shen benar. Kau benar-benar terlalu dangkal. Keluarga Shen dari ibu kota. Nona Shen telah tiba. Yi Chan, mengapa si tidak berguna ini ada di sini lagi? Dia benar-benar pengganggu yang gigih. Dia tidak mungkin melihat keluarga. Ki kami menerima undangan dan sengaja datang untuk membuat masalah. Bukan. Hari ini adalah perjamuan kembalinya Kaisar Agung. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya membuat masalah lagi. Aku akan menghampirinya dan menyuruhnya pergi sekarang juga. Tuan Ye, Nona Shen, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Begitukah? Kata-kata Nona Su terdengar sedikit seperti kecemburuan. Nona Shen, Anda bercanda. Tuan Ye sangat luar biasa. Jelas hanya Nona Shen yang pantas untuknya. Nona Su, kurasa kau salah paham. Hari ini, aku hanya sementara bertindak sebagai pendamping pria Nona Shen. Meskipun aku punya pertunangan dengan Nona Shen sudah memiliki seseorang di hatinya. Orang yang dia sukai tidak lain adalah Lord Emperor yang agung itu. Jadi begitu. Kau, apakah kau mengejekku? Ye Chen, ada apa denganmu? Kenapa kau mengikuti kakakku kemanapun dia pergi? Hari ini adalah perjamuan kembalinya Kaisar Agung. Apa kau masih ingin seperti 2 kali sebelumnya dan membuat masalah? Aku memperingatkanmu. Sekarang, segera keluar. Anjing apa yang menggonggong liar di sini? Seseorang, seret dia keluar. Nona Shen, maafkan saya. Adik saya berbicara tanpa berpikir dan telah sangat menyinggung Anda. Tolong jangan masukkan perkataannya ke hati. Ada apa ini? Pada acara sepenting hari ini, bagaimana bisa sembarang orang datang? Nona Ki, undanganmu. Kau tidak mencurinya dari suatu tempat kan? Apa maksudmu? Dicuri? Undangan kami semua diberikan langsung oleh Tuan Kia. Nona Shen, Anda bisa meremehkan saya, tapi Anda tidak perlu menghina saya seperti ini, bukan? Baiklah, karena kalian semua sudah datang, maka gunakan kesempatan ini untuk mengenal orang-orang di sini dengan baik. Di masa depan, itu akan membantu keluarga Ki kalian. Tapi jangan khawatir, saya hanya menemani Nona Shen kali ini. Saya tidak di sini untuk menargetkan Anda. Bukan tempat Anda untuk menceramahi saya. Juga, Anda tidak perlu memamerkan hubungan Anda dengan Nona Shen di depan saya, bukan? Paman, izin dulu. Anda terlalu menganggap diri Anda tinggi, bukan? Bukan begitu? Atau Anda hanya tidak berani mengakuinya? Apa yang perlu saya akui? Semua orang tahu bahwa Nona Shen dan saya memiliki janji sebelumnya. Kedatangan saya kali ini juga atas undangan Nona Shen, sehingga saya datang. Tapi bagaimana dengan Anda? Karena Anda tidak ingin melihat saya sebanyak itu. Mengapa Anda masih berdiri di depan saya? Mencari masalah? Saya mencari masalah. Apakah Anda pikir saya mau? Apa? Menurut Anda saya seharusnya tidak datang hari ini? Ya, Anda seharusnya tidak datang. Nona Ki, jangan lupa. Yi Chan, diundang olehku. Hak apa yang kau punya untuk mengatakan dia tidak seharusnya ada di sini? Jika kau benar-benar sangat membencinya, maka yang seharusnya tidak datang. Seharusnya kau, bukan begitu? Yi Chan, apakah Anda berencana untuk bersembunyi di balik wanita seumur hidup Anda? Izin dulu. Saya awalnya berpikir bahwa setelah 2 insiden sebelumnya, Anda akan belajar dari pelajaran Anda. Saya tidak menyangka bahwa bahkan sekarang, Anda masih begitu merasa benar sendiri. Jika saya tahu ini, saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang. Apa yang Anda katakan? Saya bilang, saya seharusnya tidak membiarkan Anda datang hari ini. Apakah Anda mengerti? Sudah jam berapa ini? Dan kau masih di sini menyombongkan diri. Kami datang ke sini hari ini karena kami menerima undangan pribadi Tuan Qin. Apa kau pikir semua orang sepertimu hanya mengikuti orang lain dan menyelinap masuk di belakang mereka? Jika saya tidak memberikan izin saya, apakah Qin Xiangru berani memberi Anda undangan? Kau benar-benar menganggap dirimu penting? Bukan. Yi Chan, Anda tidak benar-benar berpikir Tuan Qin mendengarkan setiap kata Anda, bukan? Satu-satunya alasan dia menghormati Anda adalah karena Nona Shen mendukung Anda. Jika dia benar-benar menghadapi masalah besar benar dan salah, apakah Anda pikir dia akan menganggap Anda serius? Jadi, maksud Anda, alasan Qin Xiangru ingin Anda datang
adalah karena dia membutuhkan Anda. Baiklah, kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Anda. Kalau bukan karena kamu, Hai Cheng, 4 keluarga besar bangkrut. Bagaimana mungkin keluarga Qi saya bisa bangkit kemudian dan menjadi salah satu keluarga besar terkemuka Hai Cheng? Tentu saja, Tuan Qin mengundang saya hari ini. Bukan karena dia membutuhkan saya. Dia hanya membutuhkan keluarga Qi kami. Perkembangan ekonomi Hai Cheng di masa depan masih membutuhkan kontribusi dari keluarga Qi kami. Mengesankan, keluarga Qi Anda benar-benar memiliki kemampuan yang cukup. Apakah kami punya kemampuan atau tidak? Bukan untuk Anda hakimi. Semua orang bisa melihatnya. Setidaknya keluarga Qi saya telah berkembang sejauh ini, semata-mata berdasarkan kemampuan pribadi saya. Tidak seperti Anda yang hanya mengandalkan orang lain, namun masih berpikir Anda sangat kuat. Cukup. Kita pernah menjadi suami istri, dan ini bisa dianggap saya meninggalkan Anda secercah martabat terakhir dan memberikan penutupan pada hubungan masa lalu kita. Yi Chen, bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Yi Chen, jika kau benar-benar tidak ingin kakakku malu, sebaiknya kau menghilang sekarang juga. Tepat sekali. Jika kau pergi, semua orang akan tenang, bukan? Lalu, apakah Anda percaya jika saya pergi hari ini, jamuan kepulangan hari ini tidak akan bisa dilanjutkan? Yi Chen, apakah Anda bahkan mendengarkan apa yang Anda katakan? Mengandalkan dukungan orang lain. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Kau tidak benar-benar berpikir. Kau adalah Kaisar Agung, bukan? Tepat sekali. Saya adalah Kaisar Gerbang Naga. Yi Chen, apakah Anda bosan hidup? Jangan berpikir bahwa hanya karena Nona Shen mendukung Anda bisa bertindak sembrono, menyamar sebagai Kaisar Agung. Itu adalah pelanggaran berat. Sudah berakhir. Si tidak berguna ini untuk membalas dendam pada keluarga Qi kita. Sekarang bahkan tidak takut mati. Jika kau ingin mati, baiklah. Mengapa kau harus menyeret keluarga Qi kita bersamamu? Jika ini membuat Kaisar Agung marah, apakah keluarga Qi kami juga akan menderita? Yi Chen, meskipun Anda dan saya sudah bercerai, jika Kaisar Agung meminta pertanggungjawaban kita, itu pasti akan memengaruhi keluarga Qi kita. Pergilah sekarang. Mungkin kita masih punya secercah harapan. Kalau tidak, saya. Kalau tidak apa? Apakah saya harus menghukum diri saya sendiri sampai mati? Yi Chen, berapa lama Anda akan terus seperti ini sebelum Anda berhenti? Tuan Ye, apakah Anda benar-benar? Nona Su, kau sebenarnya tidak percaya. Dia adalah Kaisar Agung kan? Ya, apakah aku terlalu memikirkannya? Nona Su, percayalah padaku. Saya adalah Kaisar Gerbang Naga. Cukup, Yi Chen. Meskipun keluarga Shen kita memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Agung, jika kau terus membuat masalah seperti ini, bahkan jika aku memohon atas namamu, kau tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana bisa begitu? Nona Shen tidak percaya padaku? Apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa kau adalah Kaisar Agung? Betapa lancangnya, berani-beraninya meniru Kaisar Agung. Xiao Xian, kau di sini juga. Nona Su, lama tidak bertemu. Jadi ini Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao ibu kota. Sekarang ini akan menarik. Aku dengar pada konferensi investasi terakhir, Yi Chen memukuli Tuan Lin dari keluarga Xiao dan mengirimnya ke rumah sakit. Tuan Muda Xiao ini pasti di sini untuk menyelesaikan masalah dengannya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan saksikan saja pertunjukannya. Mari kita lihat apakah si tidak berguna ini masih berani sombong. Apakah keluarga Xiao kehabisan orang untuk mengirimu ke sini? Nona Su, Anda bercanda. Sebagai cucu tertua keluarga Xiao, aku tentu saja yang paling memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Xiao untuk menghadiri perjamuan kembalinya Kaisar Agung. Perjalananku ke Hai Cheng kali ini bukan hanya untuk menghadiri perjamuan kembali. Aku juga punya 2 hal lain yang harus diurus. Masalah pertama, menyangkut Ando, Nona Su. Adapun masalah kedua, berkaitan dengan sosok tersebut. Tuan Ye yang ada di samping saya ini, ada perhitungan yang perlu kuselesaikan dengan Tuan Ye ini dengan benar. Bereskan masalah denganku. Saya khawatir Anda belum cukup memenuhi syarat. Yi Chen, dia dari ibu kota. Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao. Beraninya kau bilang dia tidak memenuhi syarat. Percaya atau tidak, jika dia hanya menggerakkan jari, dia bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Sungguh Tuan Muda Xiao. Dia mungkin anak haram keluarga Xiao, bukan? Kau. Anda ingin menghancurkan saya sampai mati. Anda tidak layak. Siapa yang kau bilang anak haram? Kau mencari mati. Kenapa Anda tidak berani mengakuinya? Yi Chen, saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada Tuan Muda Xiao. Anda menyamar sebagai Kaisar Agung. Mungkin Nona Shen bisa menjadi perantara untuk Anda dan membantu Anda menyelamatkan hidup Anda. Menyinggung Tuan Muda Xiao. Apakah Anda tidak ingin hidup lagi? Apa yang Anda katakan? Anda ingin saya meminta maaf padanya? Saya menyelamatkan Anda. Tidak bisakah Anda tahu? Saya pikir Anda takut bahwa saya menyinggung keluarga Xiao dari ibu kota ini. Dan dengan demikian melibatkan Anda, bukan tanda tanya. Tidak masalah. Bagaimanapun, saya sudah menyinggung banyak orang. Dan saya sudah melibatkan Anda lebih dari sekali. Apa salahnya sekali lagi? Bukan. Nona Qi. Baiklah, karena Anda begitu ingin mati, maka mulai sekarang, hidup atau mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Anda adalah Tuan Muda Xiao. Saya adalah dari keluarga Qi Hai Cheng, Qi Shinru. Nona Qi. Jadi itu berarti dia adalah mantan istrinya Kam. Tuan Muda Xiao,
Itu, Jangan khawatir, Nona Qi baru saja membela saya, dan saya mencatatnya. Nanti, jika saya berurusan dengannya, saya jamin, keluarga Qi Anda tidak akan terlibat. Tuan Muda Xiao, maka Anda harus berurusan dengannya dengan benar. Dia benar-benar terlalu sombong. Semuanya, hari ini dia meniru Kaisar Agung, mengabaikan keluarga Xiao kami, dan bahkan beberapa hari yang lalu, dia mengirim pelayan Ling dari keluarga Xiao kami ke rumah sakit. Bagaimana menurutmu? Bukankah dia pantas mati? Terlalu sombong. Dia harus membayar harganya. ya, Ya, buat dia membayar harganya, buat dia membayar harganya. buat dia mati. Buat dia mati. Kau, apa kau punya kata-kata terakhir? Anda begitu berniat untuk menyingkirkan saya. Apakah tuan tua keluarga Anda tahu tentang ini? Untuk berurusan dengan badut sepertimu, tidak perlu meminta instruksi dari tuan tua kami. Sebaiknya aku memberitahumu. Tuan tua kami akan segera tiba di sini. Alasan aku tidak datang bersamanya adalah karena aku ingin menyingkirkanmu terlebih dahulu, agar aku tidak perlu melihatmu. Baiklah, Yi Chen, apa yang Anda lakukan? ayo, biar saya lihat bagaimana Anda akan melenyapkan saya. Beraninya kau duduk di kursi ini? Yi Chen, kamu gila. Ini adalah kursi Kaisar Agung. Itu benar. Bukankah kursi ini sudah dipesan untuk saya? Yi Chen, lelucon ini tidak lucu. Nona Shen, masih ada kursi di sini. Mengapa Anda tidak datang dan duduk juga? Nona Su, Nona Shen, dia tidak berani duduk di sini. Mengapa Anda tidak datang? Bisakah aku? Tentu saja bisa. Nona Su, Nona Shen, dia tidak percaya padaku. Identitas Kaisar Gerbang Naga. Itu sebabnya dia tidak berani duduk. Tapi tidak masalah. Saya tahu Nona Su, Anda pasti percaya. Kebetulan, saya juga ingin, bersama Anda, Nona Su, menyaksikan kejayaan Gerbang Naga bersama. Ayo. Suhan. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar Kaisar Agung? Nona Shen, saya sudah memberi Anda satu kesempatan, tapi Anda tidak memanfaatkannya. Kalau begitu selanjutnya, jangan Anda menyesalinya. Tapi jika Anda mengakui perasaan Anda padaku, saya mungkin juga mempertimbangkannya. Kapan aku bilang aku ingin menyatakan perasaanku padamu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Kaisar Agung? Kal. Mungkinkah kita benar-benar salah menilainya? Suhan, apa kau yakin ingin tetap bersamanya dan mencari mati bersama? Hari ini, tidak peduli apakah dia Kaisar Agung atau bukan. Aku akan tetap bersamanya. Karena kau mencari mati, maka pertunangan antara kita berdua dengan ini dibatalkan. Ketika Kaisar Agung yang sebenarnya tiba, jika dia menyalahkan, jangan berani-beraninya kau berpikir aku akan memohonkanmu. Kau urus dirimu sendiri. Xiao Jian, kau baru saja bilang ingin menyelesaikan urusan denganku. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku juga punya urusan yang harus diselesaikan denganmu. Tidak, itu tidak benar. Seharusnya urusan Nona Su. Sudah waktunya juga untuk menyelesaikannya, bukan? Beberapa hari yang lalu, grup Su secara daring difitnah dan dicemarkan nama baiknya secara luas. Pada konferensi pers, ada juga orang-orang yang secara khusus dikirim untuk membuat masalah. Menurutku orang di balik ini yang menghasutnya tidak lain adalah kau, Tuan Muda Xiao. Apa? Itu kau? Kau berani memfitnahku. Paman Wan, lumpuhkan dia untukku. Tunggu, Shen Ruyi, apa maksudmu? aku lupa memberitahumu. Tuan Yi yang di panggung ini. Meskipun dia saat ini bersama wanita lain, duduk bersama, dia masih tunanganku, Shen Ruyi. Jika kau berani melumpuhkannya, maka kau menentang keluarga Shenku. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Apa yang bisa dilakukan keluarga Shenmu? Hari ini, setelah patriark keluargaku dan aku telah langsung berhadapan dengan Kaisar Agung itu, keluarga Xiao kami akan segera menjadi keluarga aristokrat terkemuka di ibu kota. Pada saat itu, keluarga Shenmu hanya akan pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Namun, Nona Shen, jika kau bersedia berdiri bersamaku sekarang, di kubu yang sama, setelah aku melumpuhkan si tidak berguna itu, aku tidak keberatan di depan Kaisar Agung mengatakan hal baik tentang MO. Dari apa yang kudengar, kau dan tetua keluargamu sangat akrab dengan Kaisar Agung. Tentu saja, tetua keluarga kami dan Kaisar Agung. Mereka berbagi persahabatan yang melampaui usia. Sungguh kebetulan, tetua keluarga kami juga memberitahuku hal yang sama. Kalau begitu katakan padaku, siapa di antara kedua orang tua ini yang berbohong? Mungkinkah keduanya adalah teman Kaisar Agung yang melampaui usia? Shen Ruyi, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan denganku di sini. Hari ini, apapun sikapmu, aku harus melenyapkan si tidak berguna itu. Anggap saja ini sumpah setiaku kepada Kaisar Agung. Paman Wan, bertindaklah. Tuan Qin telah tiba.
Berani-beraninya menyentuh Kaisar Agung? Kau mencari mati. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Bagaimana ini mungkin? Kakak ipar. Aku sombong dan meremehkanmu. Aku buta terhadap kebesaran. Aku pantas mati, aku pantas mati. Bagaimana? Apa kau percaya sekarang? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dia mengandalkan apa? Mengandalkan apa, ha? Tidak percaya apa? Dia, seorang tidak berguna yang hanya mengemudi taksi. Menantu yang ditinggalkan keluarga Qi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Kaisar Agung yang tertinggi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tetua keluarga Xiao telah tiba. Kakak. Kakak, kakak. Kau akhirnya di sini. Kakak, dia menyamar sebagai Kaisar Agung dan bahkan menyewa banyak orang untuk membuat pertunjukan. Kakak. Kau anak durhaka. Apa kau buta? Orang yang bisa duduk di posisi itu. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Agung? Kakak, apakah dia benar-benar Kaisar Agung? Bagaimana mungkin keluarga Xiaoku melahirkan seseorang sekecil ini mungkin? Kau benar-benar akan membuatku merah sampai mati. Xiao Gushi dari keluarga Xiao ibu kota. Salam, Kaisar Agung. Dasar orang tua. Sedikit lagi. Kau tidak akan pernah melihat lagi cucumu. Pelanggaran terhadap Kaisar Agung ini tidak bisa dimaafkan. Dia pantas mati. Dulu, keluarga Xiaomu dalam bahaya. Akulah yang bertindak untuk menyenggel amatkan Empok. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, kau masih berencana membiarkan si tidak berguna ini mewarisi keluarga Xiaomu. Apa kau ingin keluarga Xiaomu dihancurkan oleh si tidak berguna ini? Kaisar Agung. Itu adalah kebingungan sesaat orang tua ini. Hari ini, di depan Kaisar Agung, aku secara resmi menyatakan pencabutan hak waris Xiao Xian atas keluarga Xiao. Dan mengusirnya dari keluarga Xiao. Mengusirnya dari ibu kota. Tidak akan pernah kembali selamanya. Kakak, kau tidak bisa melakukan ini. Kakak. 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 The film was translated Yi-chan. and narrated by M Media. Lepaskan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tapi kapan kau pernah percaya padaku? Sekarang kau menyesalinya. Sudah terlambat. Kenapa? Kenapa kau begitu kejam padaku? Dibandingkan denganmu. Siapa di antara kita yang lebih kejam? Aku salah. Apakah belum cukup aku salah? Aku salah. Nona Su. Kita masih memiliki pertunangan. Apa karena? Nona Shen, aku ingat kau bilang kau menyukai Tuan Kaisar. Dan bukan aku Ye Chen. Aku sudah berubah pikiran. Sekarang aku juga menyukai Yi Chen. Jadi sekarang kau mengaku begitu. Itu benar. Aku bilang aku akan menyatakan perasaan pada Kaisar Agung. Aku melakukannya. Baiklah. Aku mendengarmu. Kalau begitu ayo pergi.